Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di pelajaran Akidah Akhlak. Baik Ananda, untuk pertama-tama, kalian siapkan buku paket Akidah Akhlak serta buku tulis serta pensil. Jika ada yang penting, kalian garis bawahi di buku paket atau kalian tulis di buku tulis. Baik Ananda, hari ini kita belajar tentang Akidah Akhlak, yaitu alam barzah, pelajaran ketiga. Apa sih alam barzah itu? Alam barzah atau alam kubur adalah alam yang berada setelah kehidupan dunia hingga sebelum datangnya hari kiamat. Kamu pasti pernah mendengar atau melihat orang yang meninggal dunia lalu dikuburkan. Alam yang dijalani orang tersebut setelah meninggal dunia itulah yang dinamakan dengan alam barzah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Dan di hadapan mereka ada barzah atau kubur sampai pada hari mereka dibangkitkan. Surah Al-Mu'minun ayat 100. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah, fa in naja min fama ba'dahu aisaru min wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu." Alam kubur merupakan rumah pertama hamba sebelum alam akhirat. Jika dia selamat dari siksa dan fitnah kubur, maka yang berikutnya lebih ringan baginya. Namun, jika dia tidak selamat darinya, maka setelahnya lebih sulit dan susah baginya. Hasan, riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Hakim. Setelah manusia selesai dikuburkan, dia akan dibangunkan kembali. Lalu akan datang kepadanya dua malaikat, yaitu Mungkar dan Nakir, untuk menanyainya tentang beberapa hal. Nah, Ananda, dulu kelas 3 kan kita sudah belajar tentang nama-nama malaikat serta tugasnya. Jadi yang bertugas di alam kubur, yang menanyai di alam kubur atau alam barzah, yaitu malaikat Mungkar dan Nakir. Apabila dia dapat menjawab pertanyaan malaikat itu, niscaya dia akan mendapatkan nikmat di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Sebaliknya, jika dia tidak mampu menjawabnya, maka dia akan mendapatkan azab sampai datangnya hari kiamat. Di dalam kuburnya, seorang hamba akan ditanyai tentang siapa Tuhannya, siapa nabi yang diutus padanya, apa agamanya, dan apa kitabnya. Walaupun seseorang bisa menghafalnya ketika masih di dunia, tapi belum tentu dia bisa menjawabnya kelak apabila selama di dunia tidak beriman kepada Allah dan para rasulnya. Nah, jadi saat kita ini di dunia ini, Ananda Solihah, mari kita perbanyak beribadah kepada Allah, ditertibkan lagi sholatnya, sholat wajibnya, sholat sunnahnya, dan jangan pernah lupa kalian tetap membaca Al-Quran. Insya Allah dengan Al-Quran kan itu membawa cahaya bagi kita nantinya. Baik Ananda, selanjutnya yaitu di azab kubur. Di dalam Al-Quran dan hadis diterangkan bahwa hamba yang tidak bisa menjawab pertanyaan dua malaikat dalam kubur akan mendapatkan azab. Nah, yaitu ini untuk orang-orang yang tidak beriman ya Ananda. Adapun bentuk-bentuk azab kubur itu antara lain: 1. Disempitkan dan digelapkan kuburnya. 2. Diperlihatkan padanya pintu dan tempatnya kelak di neraka. 3. Merasakan hawa panas dan baunya neraka. Dan 4.
selalu ditemani oleh amalnya yang buruk ketika di dunia. Amal itu datang dalam wujud manusia yang sangat buruk rupa. Nauzubillah, semoga kita dihindarkan dari ini semua ya Ananda. Baik, dan selanjutnya yaitu tentang nikmat kubur. Bagi hamba yang dapat menjawab pertanyaan di dalam kubur, maka kuburnya akan terang dan diluaskan sejauh mata memandang. Dia akan melihat pintu surga dan tempatnya kelak di dalamnya. Dia juga bisa mencium wanginya surga dan melihat kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Dia pun akan ditemani oleh amal solehnya yang berbentuk manusia, yang berwajah tampan dan menyenangkan, sampai datangnya hari kiamat. Masya Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang beriman ya Ananda. Nah, demikian tentang alam barzah. Sekarang aku paham, alam barzah atau alam kubur adalah alam setelah kematian, sebelum datangnya hari kiamat. Di dalam kubur terdapat kenikmatan dan azab. Azab atau nikmat kubur akan menemani seorang hamba hingga datang hari kiamat. Alhamdulillah, materinya hari ini telah tersampaikan. Untuk tugas, Ananda kerjakan evaluasi buku paket halaman 11 dan 12. Ustazah tunggu sampai pukul 8 malam. Kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.